Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Utuslah Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kerahimanmu. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya, dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah padanya. Niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah, dan perhatikanlah. Pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya.
orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Ialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan. Karenanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya agung-Mu lah yang selalu menyertai, membimbing, dan melindungi kami. Kasih Kristus yang selalu menyegarkan dan selalu menyertai hidup kami, dan tuntunan Roh Kudus yang selalu mengarahkan kami pada cinta kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami, berkatilah pribadi lepas pribadi kami, berkatilah saya, istri saya, para putra-putri kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, para kerabat dan detolan orang-orang yang kami kenal dan kasihi. Berkati, bimbing, sertailah kami agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah hubungan cinta kasih kami antara suami istri, hubungan cinta kasih kami di dalam keluarga, hubungan cinta kasih kami dengan sesama. Berkatilah kami agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh kasih Kristus, dituntun oleh Roh Kudus, menjadi pribadi yang setia pada pasangan hidup kami, terutama kami telah menerima sakramen perkawinan. Berkati dalam hidup keluarga, selalu hidup dalam sukacita, kasih Kristus, tuntunan Roh Kudus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling percaya, saling bekerja sama, dan membagikan kasih dengan sesama. Berkatilah segala kegiatan, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, bimbingan, penyuluhan, pendidikan, pengajaran, dan segala sesuatu yang kami lakukan di muka bumi ini, seturut kehendak-Mu. Berkatilah segala sesuatu yang Bapa berikan kepada kami, agar kami gunakan bagi kebaikan dan kebenaran, dan memuliakan nama-Mu. Sembuhkanlah dan pulihkanlah kami dari sakit penyakit, baik dari dalam maupun dari luar diri kami. Bebaskanlah pribadi, hubungan cinta kasih, pekerjaan, kegiatan, usaha, aktivitas,
segala perjalanan kami di muka bumi ini dimanapun kami berada, dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala kecelakaan, dari segala kemalangan, dari segala ninjat, kuasa jahat, kehendak jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dunia ini, kuasa hawa nafsu, hanya kuasa dan kehendak mulai terjadi dalam hidup kami ini. Kami hanya berserah padamu, kami hanya setitik debu di hadapanmu. Kami juga berdoa bagi arwah para leluhur, nenek moyang, arwah para nenek, para kakek, para paman, bibi, mak tua, pak tua, ibu mertua, abang ipar, para kerabat, sanak famili, kerabat, dan orang-orang yang kami kenal dan kasih, saudara-saudara seiman, dan juga orang-orang yang tidak didoakan, yang beriman kepadamu, baik di lingkungan di paroki, di kuskupan, di muka bumi ini, setia kepada Yesus Kristus sampai hari hidupnya. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Semua dari kami serahkan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati, dan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, tuluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, dan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan, rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda
sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, Malaikat Agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Yakobus, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para rasul kudus Allah, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis Krisma lingkungan paroki komunitas kategorial kami, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Berkati, bimbing, lindungi, sertailah kami dimanapun kami berada. Berkatilah pribadi lepas pribadi kami, hubungan cinta kasih kami antara suami istri, di dalam keluarga dan dengan sesama, segala pekerjaan, kegiatan, usaha, aktivitas pelayanan, bimbingan, penyuluhan karya, usaha dan cita-cita kami, serta penyiaran kami, segala aktivitas kami dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Selasa pagi ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.